Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Syeikh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau yang berjudul Tamamul Minnah fi Syarhi Usulis Sunnah, عند التأمل لا نجد فرقا في المعنى والدلالة. Ketika dipikirkan, kita tidak mendapati perbedaan terkait arti dan perkara yang ditunjukkan oleh dua ungkapan ini. Yaitu ungkapan pertama, perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah di suatu cetakan, wa anna dzalika kullahu qada'un minallahi azza wa jalla, bahwasannya itu semuanya adalah takdir yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di suatu cetakan yang lain, fadlun minallahi azza wa jalla. Ini ungkapan yang kedua, keutamaan dari Allah azza wa jalla. فإن العبد إذا أيقن وتيقن وآمن وسلم واستسلم لله جل وعز بما سبق تقريره، علم أن ما أصابه هو فضل حتى لو كان ابتلاء وامتحانا واختبارا huwa rif'atun ibtila'u rif'ah. Karena sesungguhnya apabila seorang hamba meyakini dan dirinya yakin, mengimani, menerima dan tunduk kepada Allah azza wa jalla terkait perkara yang telah berlalu ketetapannya, maka dia mengetahui bahwa apa saja yang menimpanya adalah keutamaan, sampai walaupun perkara yang menimpanya adalah suatu bencana, suatu ujian, suatu cobaan. Ia adalah cobaan untuk mengangkat derajat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Surat Hud ayat 7. فإذا ما علم أن ذلك هو قضاء الله عز وجل علم أن ذلك من فضل الله عليه. Apabila seorang hamba mengetahui bahwasannya hal itu adalah takdir Allah azza wa jalla, maka dia mengetahui bahwa hal itu
termasuk keutamaan dari Allah untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Baqarah ayat 243. Wa idza ma taqarrara hadzal i'tiqadu wa tasharrabahu al-qalbu وخالط هذا الاعتقاد السني الصحيح بشاشة القلب والله يستقر ويطمئن ويسلم ويسلم وينشرح صدره اطمئنانا وتسليما لله عز وجل. Apabila keyakinan ini menetap pada diri seorang hamba, merasuk pada hatinya, serta keyakinan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang benar, merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Demi Allah, hamba ini akan mengalami kestabilan dalam kehidupannya, merasa nyaman, memasrahkan urusannya kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan dadanya lapang karena merasa tenang dan karena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala berfirman di surat An-Nisa ayat 19, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian benci itu kebaikan yang sangat banyak. Khairan an-nakiratu fi hadha as-siyaqi min dalalatil umum. Kebaikan nakirah, khairan itu gak ada alif lamnya, dalam bahasa Arab disebut nakirah dalam bentuk di antara bentuk-bentuk yang menunjukkan keumuman. Kama huwa muqarrarun 'inda ahli al-'ilmi bil usul, sebagaimana hal itu ditetapkan oleh ahli ilmu usul fikih. Wa ta'akkada hadha biqaulihi katsiran. Hal ini ditegaskan dengan perkataan, ditegaskan dengan firman Allah Azza wa Jalla, katsiran, yang banyak. Fal 'abdul mu'minu la yadri ma al-khairu alladhi sayudrikuhu wa yalhaquhu. Karena seorang hamba yang beriman tidak mengetahui kebaikan apa yang akan dia peroleh, yang akan dia gapai. Li'anna an-nadhrata war-ru'yata fihima qusur. Karena pandangannya dan penglihatannya pada perkara ini terbatas. Fama yusibuhu zahiruhu dur. Karena perkara yang menimpanya berupa musibah kelihatannya berbahaya. Wa batinuhu rahmatun law ta'ammal.
Padahal sejatinya kalau dia memikirkan dengan baik, musibah yang menimpanya adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في تقدمته أن العبد المؤمن يتقلب في 3 أطباق. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib di pendahuluan kitab itu bahwasannya seorang hamba mengalami 3 keadaan. Tabaqudz dzunub, keadaan melakukan dosa. Wa tabaqul libtila, keadaan diuji dengan suatu musibah. Wa tabaqun ni'am, dan keadaan diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Fattabaqul awwalu yajibu alaihi fihi al-istighfar. Maka keadaan yang pertama ketika dia melakukan dosa, maka dia wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabaqus tsani yajibu alaihi fihi as-sabr. Keadaan yang kedua ketika dia diuji dengan suatu bencana, maka dia wajib bersabar. Wattabaqus tsalitsu yajibu alaihi fihi syukr. Dan keadaan yang ketiga, ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma qala, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, fanas'alullaha jalla wa ala an yaj'alana mimman idza adnaba istaghfar wa idza un'ima alaihi syakar wa idza btuliya sabar. Karena itu kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang yang apabila berdosa memohon ampun, apabila diberi nikmat oleh Allah bersyukur, dan apabila diuji dengan suatu musibah bersabar. Thumma takallama rahimahullahu 'anis sabri wa arkanih. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membicarakan kesabaran beserta rukun-rukunnya. Wa qala kalimatan 'azimatan tuktabu bima'il 'ainain. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan suatu ucapan yang sangat agung yang bisa ditulis dengan air mata. Syekh Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata, wa ana adhkuru ma'na kalamihi rahimahullahu laisa binassih. Aku sebutkan makna perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah secara makna, bukan secara nas. Wa huwa laisa biba'id, makna yang saya sebutkan itu tidak jauh dari nasnya. Qala rahimahullah ba'da an takallama 'anis sabri wa arkanihi min habsil lisani 'anit tasakhuti wal jawarihi 'anil latmi wa syaqqil juyubi wasyikayati wal qalbi 'anil jaza'. Beliau secara makna rahimahullah berkata setelah menyebutkan, membicarakan kesabaran beserta rukun-rukunnya, yaitu menahan lisan dari mengerutu, menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek baju, mengeluh dengan anggota badan, dan menahan hati dari ketidaksabaran. Qala, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, innallaha la yabtali 'abdahul mu'mina la liyuhlikahu walakin liyamtahina sabrahu wa 'ubudiyyatah.
Sesungguhnya Allah betul-betul menguji seorang hamba yang beriman bukan karena ingin membinasakannya, tetapi karena menguji kesabarannya dan peribadahannya kepada Allah. Fa inna lillahi 'ala al-'abdi 'ubudiyatan fis sarra'i kama lahu 'ibadatun fid dharra. Karena Allah Azza wa Jalla harus diibadahi oleh seorang hamba ketika lapang, sebagaimana Allah harus diibadahi oleh seorang hamba ketika hamba itu dalam keadaan susah. Walahu ibadatun fima yuhibbuhul mar'u walahu ibadatun fima yakrahuhu. Allah diibadahi oleh seorang hamba pada perkara yang dicintai oleh hamba itu, dan Allah diibadahi oleh seorang hamba pada perkara yang tidak disukai oleh hamba itu. Wa ghalibun nasi tu'til 'ubudiyyata fima tuhib. Kebanyakan manusia beribadah kepada Allah ketika dia mengalami perkara yang dia senangi saja. Tetapi ketika dia mengalami perkara yang tidak dia senangi, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Wasya'nu kullu sya'ni i'ta'ul 'ubudiyyati fil makarih. Perkara yang sangat istimewa ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia mengalami perkara-perkara yang tidak dia sukai. Fahunaka tatafawatu rutabun nas. Di sanalah derajat manusia bertingkat-tingkat. Wa bihasabi dzalika kanat manaziluhum 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah kedudukan manusia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala berbeda-beda. Fa'inda ta'ammuli tara sidqa hadzal kalam. Ketika pembicaraan ini direnungi dengan baik, maka kamu bisa memperhatikan kebenaran perkataan ini. Man minan nasi la yuhibbus sa'ata fir rizqi wal afiyata fil jismi war rahah. Siapa di antara manusia yang tidak suka dengan kelapangan dalam rizki? Siapa di antara manusia yang tidak menyukai kesehatan pada badan? Siapa di antara manusia yang tidak menyukai kenyamanan? Kullun nasi turidu hada. Semua manusia menghendaki hal ini. Bal inna ba'dan nasi yadhunnu annahu la budda an yakuna mu'afa. Bahkan sesungguhnya sebagian manusia menyangka bahwa dia mesti selalu sehat. Wa yadhunnu annahu la budda an yakuna sahihan qawiman. Dia menyangka bahwasanya dia mesti harus sehat, harus dalam keadaan tidak sakit. Hada laisa syaratan. Hada laisa syaratan. Padahal ini bukanlah syarat. Tidak mesti orang yang sehat dia itu berbahagia. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi katsirah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sangatlah banyak. Walakinna aktsarahum kama qala ta'ala, tetapi mayoritas manusia sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Surat Saba ayat 13. Qala Salamatu bin Dinarin al-A'raj al-Imam al-Thiqatu al-Hafidh. Salamah bin Dinar al-A'raj al-Imam al-Thiqah yang terpercaya.
Al-Hafidh berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah. Kam hiya ni'amu alaina sabaha masa'a. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di sepanjang pagi dan sore hari. Mathalan, sebagai contoh, asma'un, absarun, ajsadun sahihatun, aklun wa syarabun, ma'un wa hawa'un, ni'amun la tu'addu wa la tantahi. Sebagai contoh, pendengaran, penglihatan, badan yang sehat, bisa makan, bisa minum, air, udara, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tidak pernah habis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamil ladhina istaghallu hadhihi an-ni'ama allati an'ama Allahu biha fit taqarrubi ilaih musari'ina ila tahqiqil ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Berapa banyak manusia yang menggunakan kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk mendekatkan kepadanya, dengan bersegera melakukan peribadahan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Qad yabtalika Allahu bi baliyatin la liyuhlikak. Sungguh Allah mengujimu dengan suatu musibah, bukanlah untuk membinasakanmu. Ini adalah ucapan yang diucapkan kepada orang yang beriman. Innama liyamtahina sabraka wa imanaka bihi wa biqada'ihi wa qadarihi atasbir. Tidak lain, Allah menguji dirimu dengan suatu bencana untuk menguji kesabaranmu dan keimananmu kepadanya serta kepada qada dan qadarnya. Apakah kamu bersabar? Hal tashtakillaha ila uwarik. Apakah kamu mengadukan musibah yang menimpamu kepada Allah atau kepada orang-orang yang menjengukmu? Am huwa taslimu war ridha biqada'illahi wa qadarihi ma'al akhdhi bil asbab syar'iyyah? Ataukah yang kamu lakukan adalah menerima dan ridha dengan qada dan qadar Allah disertai melakukan sebab-sebab yang disyariatkan? Fa inna lillahi 'ubudiyatan fis sarra'i kama lahu 'ibadatun fid dharra. Karena sesungguhnya Allah diibadai ketika hamba mengalami kelapangan, sebagaimana Allah diibadai ketika hamba mengalami masa susah. Lahu ubudiyatun 'alaika fi kulli halin yajibu an tuhaqqiqaha. Kamu harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan. Yang mana ibadah itu wajib kamu lakukan dalam segala situasi dan kondisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain radhiyallahu anhu, wa kana yashtaki al-bawasira kama jaa fi sahih al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika dia mengadukan sakit bawasir, sebagaimana terdapat pada sahih al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Lalu kalau kamu tidak bisa juga salat dengan keadaan yang demikian, maka salatlah dengan berbaring. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam li Imran radhiyallahu anhu ma lillahi azza wa jalla min ubudiyyatin alaihi fi kulli hal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Imran radhiyallahu anhu, ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba hanya karena Allah dalam segala keadaan. In istata'ta qa'iman wa illa faqa'idan wa illa fa'ala jamb. Kalau bisa kamu salat berdiri, salatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa maka salatlah dengan duduk. Jika tidak bisa maka salatlah dengan berbaring. Yattaqillaha mastata'. Seorang hamba bertakwa kepada Allah sebisa mungkin dia kerjakan. Ubudiyatun lillahi yajibu an tuhaqqaq. Peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla wajib dilaksanakan. Farridha billahi jalla wa azza wa biqada'ihi yurithul iman al-'amiq. Keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada takdirnya membuahkan keimanan yang sangat mendalam. Wa wallahi wa billahi wa tallahi man ta'ammala hadhihi al-haqa'iqa raqqa qalbuhu wastaqama amruhu wa 'alima anna 'ilma al-i'tiqadi yuqarribu min al-malik al-jalil ad-dayyan jalla wa 'ala wa yurithu khasyatan wa inkisaran wa khudu'an wa dhullan lahu jalla fi 'ula. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, barang siapa memikirkan dengan baik realita ini, maka hatinya menjadi lembut, perkaranya menjadi lurus, dan orang yang melakukannya mengetahui bahwa ilmu akidah akan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha memberi balasan, dan akan membuahkan takut kepada Allah dengan mengagungkannya, membuahkan tunduk kepadanya, dan menghinakan diri kepadanya jalla fi'ulah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.